Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat udah ngeklik video ini. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan baik-baik aja. Kali ini aku bakal bahas sama kalian tentang legenda peradaban purba Lemuria yang misterius. Kita pasti sudah hafal betul tentang sebutan Atlantis, benua tenggelam yang masih menjadi misteri hingga hari ini. Tetapi Atlantis bukan satu-satunya benua yang pernah didalilkan oleh penulis, pemikir, ilmuwan, dan mistikus. Setelah Atlantis, ada benua tenggelam lainnya yang dikenal sebagai Lemuria, yang terletak di berbagai tempat baik di Samudra Hindia, Samudra Pasifik, atau keduanya. Lemuria adalah benua hipotesis yang diusulkan oleh ahli zoologi yaitu Philip Sclater pada tahun 1864 yang berteori tentang tenggelamnya sebuah benua di bawah Samudra Hindia. Kemudian teori ini diambil alih oleh para okultis dengan dugaan asal-usul manusia. Teori ini didiskreditkan dengan penemuan lempeng tektonik dan pergeseran benua pada abad ke-20. Hipotesis ini diajukan sebagai penjelasan atas keberadaan fosil lemur di Madagaskar dan India, tetapi tidak ditemukan di Afrika atau Timur Tengah. Saran ahli biologi Ernst Haeckel pada tahun 1870 bahwa Lemuria bisa menjadi rumah leluhur umat manusia menyebabkan hipotesis bergerak di luar lingkup geologi dan zoogeografi, memastikan popularitasnya di luar kerangka komunitas ilmiah. Okultis dan pendiri teosofi Helena selama bagian akhir abad ke-19 menempatkan Lemuria dalam sistem doktrin mistik religius, mengklaim bahwa benua ini adalah tanah air nenek moyang manusia yang disebutnya Lemuria. Tulisan-tulisan teosofi memiliki dampak signifikan pada esoterisme barat, mempopulerkan mitos Lemuria dan penghuni mistisnya. Teori tentang Lemuria menjadi tidak dapat dipertahankan pada tahun 1960-an ketika komunitas ilmiah menerima teori pergeseran benua Alfred Wegener disajikan pada tahun 1912. Tetapi gagasan itu tetap hidup dalam imajinasi populer, terutama dalam kaitannya dengan tradisi teosofis. Keberadaan bangsa Lemuria masih menjadi misteri, namun ada beberapa fakta sejarah yang mendukung teori keberadaannya. Fakta-fakta yang menunjukkan keberadaan legenda dan mitos tentang bangsa Lemuria telah ada sejak zaman kuno. Legenda ini diceritakan oleh berbagai budaya di sebaran wilayah Sunda dan Jawa, seperti legenda Nagari Sumatera, legenda suku Dayak di Kalimantan, dan legenda suku Toraja di Sulawesi dan Papua. Terdapat beberapa penemuan arkeologi yang menunjukkan adanya peradaban kuno di wilayah Sundaland. Penemuan-penemuan peninggalan arkeologi Gunung Padang adalah situs arkeologi di Jawa Barat yang diperkirakan berusia lebih dari 20.000 tahun. Situs ini memiliki struktur yang kompleks dan diyakini merupakan tempat pemujaan atau tempat suci. Kemudian terdapat beberapa candi bawah laut yang ditemukan di wilayah Indonesia, seperti Candi Panglipuran di Bali dan Candi Muaro Jambi di Jambi. Candi bawah laut di Papua Barat. Candi-candi ini diperkirakan berasal dari zaman kuno dan kemungkinan merupakan bagian dari peradaban kuno di wilayah Sundaland. Selanjutnya, tentang riwayat melelehnya gunung es pada zaman es kuno dapat menjadi salah satu penjelasan tentang tenggelamnya bangsa Lemuria. Pada zaman es, permukaan laut lebih rendah dari sekarang. Namun ketika zaman es berakhir, permukaan laut naik kembali dan menyebabkan tenggelamnya wilayah Sundaland. Beberapa teori dan buku yang akurasi menelisik tentang bangsa Lemuria dengan teorinya, yakni Augustus Le Pleygeon adalah seorang arkeolog dan penulis yang meneliti tentang bangsa Lemuria pada abad ke-19. Le Pleygeon percaya bahwa bangsa Lemuria adalah peradaban kuno yang maju dan memiliki teknologi yang canggih. Kemudian teori dari James Cook, seorang arkeolog dan penulis yang meneliti tentang bangsa Lemuria pada abad ke-20. James percaya bahwa bangsa Lemuria adalah peradaban kuno yang berasal dari Atlantis. Semua dituangkan dalam buku yang berjudul The Lost Continent of Lemuria. Buku ini merupakan salah satu buku paling berpengaruh tentang bangsa Lemuria.
Buku ini menjelaskan tentang sejarah, budaya, dan teknologi bangsa Lemuria yang sangat berkaitan dengan sekte-sekte Zoroaster sebagai ajaran kuno di Timur Tengah hingga Eropa. Tidak hanya itu, buku Lemuria The Lost Continent of the Pacific oleh Harold Wilkins dalam buku ini juga merupakan salah satu buku paling berpengaruh tentang bangsa Lemuria, menjelaskan tentang bukti-bukti keberadaan bangsa Lemuria seperti legenda, mitos, dan penemuan arkeologi. Buku lainnya adalah The Lemurians, The Lost Civilization oleh Michael Serlarion yang membahas tentang berbagai aspek bangsa Lemuria seperti sejarah, budaya, agama, dan filosofi. Berdasarkan data lempeng tektonik dan geologi, Mauritia menghilang ke Samudra Hindia sekitar 84 juta tahun yang lalu. Ketika itu, wilayah bumi ini masih berubah menjadi bentuk seperti sekarang. Meskipun fakta ini sejalan dengan apa yang pernah diklaim Sclater, bukti baru mematahkan gagasan bahwa ras kuno Lemuria berevolusi menjadi Lemur. Mauritia menghilang 84 juta tahun yang lalu, tetapi Lemur tidak berevolusi di Madagaskar sampai sekitar 54 juta tahun yang lalu. Saat itu mereka berenang ke pulau itu dari daratan Afrika yang dulu lebih dekat ke Madagaskar daripada sekarang. Namun demikian, teori Sclater dan beberapa ilmuwan lain pada pertengahan 1800-an tidak sepenuhnya salah tentang Lemuria, meskipun pengetahuan mereka terbatas saat itu. Tidak cuma dalam budaya barat, legenda Lemuria pun ada dalam budaya timur, salah satunya di India. Di budaya India, gagasan tentang peradaban yang hilang ini dikenal sebagai Kumari Kandam dalam bahasa Tamil. Penulis-penulis dalam bahasa Tamil mengkarakterisasikan Kumari Kandam sebagai peradaban yang kuno tetapi maju, yang berlokasi di sebuah benua terpencil di Samudra Hindia. Mereka pun mendeskripsikan peradaban ini sebagai tempat lahirnya peradaban yang hanya dihuni oleh penutur bahasa Tamil. Kumari Kandam dianggap sebagai utopia yang telah mencapai puncak pencapaian manusia sekaligus juga tempat bagi manusia untuk menjalani kehidupan yang mengabdi pada pembelajaran, pendidikan, perjalanan, dan perdagangan. Budaya dan bahasa Tamil diturunkan sebagai Sangam, yaitu akademi yang mengajarkan dan melestarikan bahasa Tamil. Kaum pelestari bahasa Tamil mengatakan bahwa dua Sangam Tamil yang ada pertama kali bukanlah mitos, namun benar-benar terjadi di era Kumari Kandam. Hal ini seperti yang tercantum dalam karya sastra Surya Narayana Sastri tahun 1903 dan buku berjudul Ken Kon Arara Ikalefu tahun 1902. Ini membuktikan para pelestari Tamil menganggap bahwa Kumari Kandam bukanlah semata mitos atau dongeng budaya India. Itu guys tentang peradaban purba Lemuria. Gimana menurut kalian? Kalau ada yang mau tambahkan silahkan komen di kolom komentar. Oke, cukup sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. See you guys in next video. Bye bye.